know more about descriptive text, we are going to discuss about its definition, social function, generic structure, language feature, and example analysis. Definition. What is meant by descriptive text? Descriptive text is a text which says what a person or a thing is like. Descriptive text itu adalah sebuah teks yang menyatakan bagaimana seseorang atau benda itu. Seperti apa seseorang atau benda itu. Intinya adalah untuk menggambarkan benda atau orang. Purpose or social function. So, what is the purpose of the writer to write descriptive text? The first, to describe person, thing, or place in specific. Second, to describe a particular person, thing, or place. Sebenarnya tujuannya ini adalah sama aja. Jadi, tujuan atau fungsi sosial dari teks deskriptif adalah untuk menggambarkan orang, benda, atau tempat secara khusus. Jadi, lawan dari umum. Generic structure. What is the generic structure, or how many generic structures are in descriptive text? There are two generic structures. They are identification and description. Bentuk umum atau generic structure dari teks deskriptif ada dua, yaitu identifikasi atau pengenalan dan deskripsi atau penggambaran. Language feature. There are some language features of descriptive text. They are specific participant. For example, my mother, my best friend, Bogor, etc. Next, the use of adjective. For example, a beautiful beach, a handsome man, etc. And then the use of simple present tense. The last, action verb. Verb that show an activity such as run, sleep, walk, etc. Language feature itu dalam bahasa Indonesianya adalah karakteristik kebahasaan. Yang pertama adalah specific participant. Jadi subjek dalam teks deskriptif itu spesifik atau khusus. Contohnya misalkan my mother, my best friend, Bogor kalau tempat, dan seterusnya. Kemudian adjective itu adalah kata sifat yang memberi sifat atau memodifikasi kata benda. Beautiful beach, beautiful kata sifat, beach kata benda. Nah, beautiful itu memberi sifat kepada beach, kepada pantai, pantai yang indah. Kalau large beach berarti pantai yang luas gitu. Jadi dia memberikan sifat terhadap kata benda. Kemudian the use of simple present tense, penggunaan simple present tense. Nanti akan kita bahas secara khusus untuk simple present tense. Selanjutnya action verb, kata kerja yang menunjukkan sebuah aktivitas. Misalkan berlari, run ya. Sleep, tidur, ada aktivitasnya. Walk, berjalan, itu ada aktivitas. Ini merupakan ciri kebahasaan dari teks deskriptif. Example analysis. Kita akan menganalisa contoh di sini. My best friend Ernesto. I have a best friend. His name is Ernesto and he is my classmate. We go to school together. The first paragraph atau paragraf pertama ini disebut dengan identification atau pengenalan. Orang yang mau dideskripsikan yaitu Ernesto, di mana dia sebagai my best friend, itu harus diperkenalkan dulu siapa dia. Maka perkenalannya di sini adalah namanya Ernesto, dia teman sekelas dan suka pergi bersama. Nah, di sini go bertanda merah, ini tandanya bahwa go itu adalah kata kerja yang menunjukkan aktivitas atau yang disebut dengan action verb. Okay, the second paragraph kita baca, Ernesto comes from an educated family. His father is a school principal and his mother is also a teacher. Kalau kita perhatikan di sini, ini ada educated family. Educated ini memberi sifat terhadap family, keluarga yang berpendidikan. Berarti educated ini fungsinya adalah sebagai adjektif atau pemberi sifat. Dan ini paragraf kedua merupakan deskripsi atau penggambaran. Untuk deskripsi itu sendiri itu bisa mendeskripsikan kualitas atau quality description, bisa mendeskripsikan physical description, bisa mendeskripsikan karakter atau karakteristik description. Nah, untuk paragraf kedua ini saya kira ini bisa dikatakan sebagai quality description. Okay, next, the third paragraph. The third paragraph masih juga sebagai description. He is punctual, well educated, and he has good manners. He is really hardworking. He always does his homework. He is also well dressed and well behaved. All teachers have a high opinions of him. Ernesto has a well-built body. He is gentle but fearless. Moreover, Ernesto takes part in all sports, scout, trekking, and mountaineering activities. He has a good heart and he is truthful. Nah, ini masuk deskripsi yang mana?
Ini ada bisa deskripsi karakter seperti he's punctual, well educated. Ini well educated bisa qualities, kemudian hardworking bisa karakter. Jadi ini bisa karakter juga bisa sebagai qualities ya. Kemudian bisa juga physical karena dia ada apa namanya well dressed itu juga good manner. Nah, good manner ini karakteristik well dressed itu termasuk dalam physical description. Jadi di paragraf ketiga ini lengkap ada apa namanya physical description, ada quality description, ada characteristic description. Nah, yang bertanda biru ini seperti punctual, well educated, good, hard, well dressed ini termasuk ke dalam adjective. Yang merah seperti does, takes part ini adalah kata kerja action verb ya, kata kerja yang menunjukkan aktivitas. Okay, the last paragraph. He also plays the guitar and he makes his parents very proud of him. He secures good marks and is usually top of his class in examination. He inspires me to work harder. He keeps me away from bad company. I'm happy to have such a friend. Kita lihat yang bertanda merah ini adalah kata kerja yang menunjukkan aktivitas atau action verb, dan yang bertanda biru ini adalah adjective. Kemudian di sini juga ada menunjukkan simple present tense. Tadi juga lupa dibahas ya, seperti he secures in his present tense, makes ini present tense. Nanti akan kita bahas secara khusus untuk simple present tense. I'm happy juga simple present tense. Nah, untuk yang paragraf terakhir ini deskripsi tentang kalau plays the guitar berarti qualities bisa. Kemudian make his parent very proud ini juga qualities, good mark juga qualities ya. Sebagian besar adalah qualities dari sini. Oke, kita teruskan. Ini ada important vocabularies atau kosakata yang penting. Ada description itu gambaran, lukisan atau deskripsi. Identification itu pengenalan. Purpose tujuan atau maksud. Social function fungsi sosial atau tujuan sama dengan purpose tadi. Generic structure bentuk umum. Language feature ciri kebahasaan. Verb kata kerja. And adjective adalah kata sifat. Ini mungkin kata yang penting di dalam memahami descriptive text. Next. Other examples, ini contoh yang lainnya. Saya hanya memberikan dua contoh. Contoh pertama tadi yang my best friend yang dianalisa. Kemudian yang kedua ini tentang Borobudur ya, Borobudur. Udah jelas kalau kita analisa yang pertama ini atau paragraf pertama ini adalah identification. Paragraf kedua dan ketiga ini udah jelas adalah description. Dan di sini tentu saja deskripsinya ada qualities, ada physical description, ada characteristic description, bisa seperti itu. Barangkali itu aja. Untuk lebih lanjutnya silahkan kalian cari di internet tentang descriptive text dan coba analisis berdasarkan generic structure dan language features-nya. Oke. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.